Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dango Channel. Ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah support channel ini sejauh ini. Terima kasih untuk setiap like dan subscribe buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan bantu saya untuk mengembangkan pengetahuan seputar merpati hias sampai ke pelosok Indonesia. Baik, di video kali ini kita akan membuat satu video review lagi tentang salah satu jenis merpati hias yang familiar di Indonesia dan juga memiliki bentuk atau fisik serta visual yang sangat anggun, sangat elegan dan sangat cantik. Dengan salah satu ciri khasnya adalah adanya surai atau bulu jambul yang ada di bagian kepala. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak nih kira-kira jenis apa yang akan kita bahas di video kali ini. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas di special topic Dango Pigeon. Old Dutch Capuchin atau teman-teman fancier di Indonesia lebih familiar dengan nama Capuchin. Nah, jadi informasi tambahan juga buat teman-teman. Jadi Capuchin ini adalah salah satu jenis merpati hias yang juga memiliki beberapa nama di berbagai belahan dunia lain. Seperti ada yang menyebutnya dengan nama Capuchin Hollandaise, kemudian ada juga yang menyebutnya dengan nama Vesio Cappuccino Hollandaise. Nah, namun apapun itu, untuk di Indonesia sendiri kita lebih familiar dengan nama ODC atau Old Dutch Capuchin atau lebih singkatnya lagi Capuchin. Old Dutch Capuchin ini adalah merupakan jenis merpati hias yang sudah dikembangbiakkan sejak awal tahun 1500-an, yang pada awalnya dibawa oleh pelaut dari Belanda yang kembali dari India dan Timur Tengah. Jadi semacam oleh-oleh dari India lah begitu, yang dibawa oleh pelaut Belanda yang mereka bawa dari India ke Belanda. Varietas ini secara demonstratif mulai digemari sejak tahun 1661 di Belanda itu sendiri. Nah, kemudian dalam proses pengembangannya, akhirnya pengembang merpati hias yang ada di Belanda mulai menemukan atau mulai menumbuhkan bulu-bulu surai atau mulai menampakkan adanya bulu surai di bagian jambul di bagian jambul pada jenis merpati hias ini, di bagian kepala ODC ini. Nah, jadi jambul tersebut berbentuk lonjong seperti yang bisa teman-teman lihat di video. Jambulnya itu berbentuk lonjong di kedua sisi leher. Jadi jambulnya itu membentang dari sisi leher sebelah kiri sampai sisi leher sebelah kanan. Yang sebenarnya ini akan terlihat jelas apabila teman-teman melihat dari penampakan depan. Jadi jenis ini sebenarnya tidak mirip dengan jenis Jacobin yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Cuman perbedaannya mungkin Jacobin agak lebih panjang lagi surainya. Nah, kalau ini itu sebenarnya surainya cukup elegan, jadi hanya setengah sehingga kepalanya masih terlihat dan seperti memiliki kupluk ya teman-teman ya. Jadi seperti memiliki mantel bulu di belakang leher sampai ke atas ujung kepala. Kembali ke sejarah Capuchin. Pengembangan jenis Capuchin ini di Belanda dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Henk Moseller pada tahun 1950. Nah, terutama pada saat beliau menemukan sekelompok atau segerombolan merpati Capuchin di daratan West Brabant di negara Belanda sana. Dengan keberhasilan beliau dalam mengembangbiakkan jenis Capuchin ini, maka pada tahun 1959 didirikanlah atau dibentuklah sebuah komunitas bernama Oud Hollands Capuchin Fokkers Club, yang mana Henk Moseller ini juga menulis standar varietas merpati jenis Capuchin ini yang hingga saat ini banyak dijadikan acuan oleh para breeders, oleh para fancier, dan juga menjadi standar untuk penilaian pada kontes fancy pigeon di kelas Old Dutch Capuchin.
lanjut kita bahas ke visual atau penampilan fisik dari merpati Old Dutch Capuchin atau ODC kali ini. Baik, kita mulai dari atas. Jadi seperti yang kita bahas di sebelumnya, kita bahas di session sejarahnya tadi, historinya tadi, bahwa jenis ODC ini memiliki mantel bulu yang menyerupai surai di bagian leher sampai ke belakang kepala, teman-teman ya. Makanya mengapa jenis merpati ini untuk beberapa teman-teman fancier kadang kita menyebutnya dengan istilah merpati vampir ya, karena memiliki bulu di sepanjang leher sampai ke belakang kepala itu menyerupai jubah vampir di film-film horor ya pada umumnya ya. Kemudian untuk ukuran badan jenis merpati hias Capuchin ini, ukuran badannya itu tergolong merpati hias dengan ukuran badan yang sedang. Kemudian memiliki badan atau postur yang tegak, jadi agak sedikit angkuh ya kelihatannya, maksudnya agak sedikit terlihat sombong ya jika kita perhatikan posisi berdirinya, karena memang jenis merpati hias ini memiliki postur badan yang tegak dibandingkan beberapa merpati hias jenis lain. Untuk kaki, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk kaki dari ODC ini sendiri memiliki kaki yang bersih, memiliki bulu hanya sampai di paha. Kemudian dari perbatasan paha ke kaki itu bersih tanpa bulu sampai ke jari-jari kaki polos tanpa bulu. Kemudian untuk marking, nah ini juga perlu sih untuk teman-teman supaya bisa membedakan mana Capuchin yang memiliki kualitas marking bagus dan mana yang kurang gitu ya. Nah untuk marking pada ODC ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk marking ODC yang harus teman-teman perhatikan adalah memiliki bulu dasar warna putih di bagian kepala. Teman-teman bisa lihat di video ini, teman-teman bisa lihat itu memiliki bulu dasar warna putih di bagian kepala. Kemudian sayap primernya juga warna putih, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi tidak semua sayapnya warna putih teman-teman, jadi hanya bulu sayap primer yang berwarna putih. Kemudian ekornya juga berwarna putih, turun sampai ke pangkal ekor, turun sampai ke bulu yang ada di bagian paha itu putih polos. Nah, selain daripada itu warnanya bervariasi. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini saya perlihatkan dua jenis ODC dengan dua warna berbeda, yang mana yang jantan ini berwarna hitam, kemudian yang betina berwarna coklat, atau teman-teman lebih senang menyebutnya dengan istilah almond. Nah, kemudian dari dua jenis merpati hias Capuchin yang saya perlihatkan di sini, teman-teman bisa lihat bahwa untuk sesuai yang saya katakan tadi, untuk marking berdasarkan apa yang kita bahas tadi, marking dari kedua jenis merpati hias Capuchin ini tentu berbeda. Kalau kita lihat di bagian marking pada betina itu memiliki marking yang bagus. Berbeda halnya dengan di Capuchin jantan yang berwarna hitam ini. Jadi markingnya agak sedikit loss di bagian bawah dadah gitu kan. Kalau yang betina kan sempurna hanya sampai dada, kemudian putih sampai ke ekor. Nah, kalau yang hitam ini agak sedikit loss di bagian bawah dada, atau teman-teman bisa lihat di bawah sayap juga ya. Jadi agak loss yang harusnya warna putih tapi malah mengikuti warna varian atau keluar daripada jalur marking jenis Old Dutch Capuchin ini. Nah, buat teman-teman fancier yang mungkin sudah punya jenis ini, ODC ini, namun masih bingung dengan ukuran cincin yang bisa kita gunakan untuk kaki jenis ODC ini. Jadi untuk informasi tambahan saja buat teman-teman,
Jadi untuk ukuran kaki ODC ini kita bisa menggunakan ring dengan diameter 8 mm. Nah, itulah sedikit review kita tentang merpati hias jenis Old Dutch Capuchin atau ODC atau Capuchin atau merpati vampir, teman-teman ya. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa saya share buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan jenis ini. Semoga memberikan sedikit informasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe Danggo Channel. Kemudian jangan lupa untuk meninggalkan komentar terkait kritik, saran maupun masukan dari teman-teman semua, teman-teman fancier Indonesia. So, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe Danggo Channel, mohon bantuannya untuk subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih terjangkau sampai ke pelosok Indonesia, sehingga kita bisa membuat merpati hias semakin dikenal oleh masyarakat umum, tentunya di Indonesia pasti. So, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi. See you in the next video.